Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menentukan uji validitas dan uji reliabel dalam suatu responden data penelitian yang kita punya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita sediakan dulu tabulasi Excel atau data responden yang sudah kita copy pastekan kepada aplikasi Excel. Nah, ini di sini ada contohnya, ada X1, ada X2, ada X3, X3, X4 sampai total di sini. Nah, tinggal kita copy pastekan saja. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, setelah itu kita copy pastekan kepada aplikasi SPS-nya. Kita masukkan saja dalam aplikasi SPS-nya. Kita tunggu beberapa menit, beberapa detik. Oke, ini sudah masuk. Nah, di sini ini adalah contoh data dari tabulasi Excel sendiri ketika udah di copy pastekan ke dalam aplikasi SS. Di name ini kita bisa isikan dengan pernyataan. Jadi jika penelitian kalian ada 3 pernyataan atau beberapa pernyataan, itu bisa tinggal kita tuliskan di dalam name tersebut. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini ada X1.1, X1.2, dan seterusnya sampai Y4 dan total. Nah, langsung kita lanjut untuk uji validitasnya. Kita buka correlate, terus pencet buffet. Nah, setelah itu kita blokkan saja kolom pertama. Semua pernyataan di kolom pertama kita blokkan saja. Lalu lanjut pindahkan ke kolom yang kedua. Nah, usahakan di sini centang ya, persen dan tutelnya dicentang. Lalu kita tinggal klik OK. Nah, tunggu. Nah, di sini sudah keluar. Ini adalah hasil output dari beberapa data yang kita masukkan di SPSS tadi. Nah, di sini ada tulisan percent correlate. Nah, di sini adalah nilai R hitung yang akan dibandingkan nanti untuk persyaratan apakah data tersebut yang kita miliki itu valid. Dan di sini ada signifikansi, itu adalah syarat kedua untuk menentukan apakah data yang kita miliki itu valid. Seperti itu. Dan yang terakhir, di sini juga ada N, itu adalah banyaknya data yang kita punya. Di sini saya mempunyai data 39 responden. Nah, di sini bisa dilihat total persen correlate saya yakni 0,730. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan yang saya punya. Nah, R hitung jika lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Begitu juga sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel maka dinyatakan tidak valid atau lebih kecil istilahnya. Nah, R tabel yang saya miliki di sini 03160. Nah, di sini kita bisa lihat di total satu punya saya. Sebentar. Nah, di total satu punya saya, persen correlation-nya ini adalah nilai R hitungnya di sini adalah 0,340. Nah, di mana dalam ini bisa dikatakan valid karena lebih besar dari R tabel yang saya punya tadi. 0,1360. Nah, kita lanjut untuk uji reliabelnya. Kita buka analyze lagi. Setelah itu kita cari scale. Sebentar, scale. Nah, ini. Terus kita tinggal pencet reliability analyze. Nah, di sini kita blokkan saja X1 pernyataan-pernyataannya tanpa memasukkan totalnya ya. Jadi kita hanya memasukkan pernyataan X1, X2.1 dan X
2.3 dan sebagainya. Nah, kita masukkan semua dulu selain total X3.1 sampai X3.3 nya kita masukkan, terus Y1 sampai Y4 nya kita masukkan. Setelah itu kita usahakan alfa ya. Di sini oke. Nah, di sini keluar. Nah, di pernyataan ini kita tahu bahwa krombet alfa punya saya yakni 0,900. Di mana lama ini itu dinyatakan reliable karena seperti yang sudah dinyatakan tadi, jika pernyataan atau suatu instrumen data krombet alfa lebih dari jika krombet alfa lebih dari 0,6 maka dinyatakan reliable. Sebaliknya, jika krombet alfa kurang dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliable. Nah, di sini punya saya maaf agak belibet ya. Jadi di sini punya saya bisa dikatakan reliable karena nilai yang saya punya itu lebih besar dari 0,6. Nah, lanjut. Nah, kita lanjut uji asumsi klasik. Di sini ada 3, ada normalitas, ada multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Kita lanjut saja, langsung uji, di analyze, terus kita pencet regression. Setelah itu linear kita pencet. Untuk pernyataan Y, kita bisa langsung pindahkan ke dependent. Dan pernyataan X-nya ini kita pindah ke independent. Nah, kita pindahkan satu-satu agak ini ya, statistik. Terus kita deskriptif studi centang, setelah itu collinearity diagnostik itu juga dicentang, sama Dasbin-Watson dicentang. Setelah itu kita ke plot. Nah, di zipRate ini itu pindah ke X. Setelah itu di zipRecit ini pindah ke Y. Setelah itu kita centang juga histogram sama normal probability plot. Terus di save ini unstandard itu dicentang. Habis itu kita langsung ke continue saja. Nah, di option ini mungkin bentuk gambarnya saya optionnya seperti ini. Mungkin disamain saja, langsung continue. Oke. Klik. Nah, di sini akan muncul beberapa data asumsi klasik yang kita punya nanti. Nah, ini adalah output hasil asumsi klasik yang kita masukkan dari SPSS tadi. Di sini ada deskripsi statistik, ada correlation, dan lain sebagainya. Di sini juga ada histogramnya, ada p-plotnya, ada scat plotnya juga. Lanjut kita ke normatik, terus legacy dialog. Setelah itu satu sampel KS. Nah, di sini di kolimografnya itu unstandard itu pindahkan ke kolom kedua. Oke, maaf agak belibet ya. Nah, setelah itu kita tinggal oke saja. Oke, ini adalah hasil dari one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, di sini nanti kita akan tes apakah uji asumsi klasik kita dikatakan normal. Oke, di sini kita lanjut uji hetero ya. Caranya kita klik di sana, di atas ini sebenarnya ada transform. Sebentar. Nah, ini ada transform. Setelah itu kita tuliskan saja ABS res seperti saya ini. Lalu klik OK. Setelah itu kita pergi ke analyze lagi. Terus buka regression.
and linear lagi. Nah, di minat beli ini kita ubahkan saja. Sebentar, kita keluarkan dulu yang minat beli. Nah, di ABS Race ini kita masukkan ke dependent. Setelah itu, sebentar, save. Unstandard ini di uncentang saja. Setelah itu oke. Oke, di sini adalah output dari heteronya ya, dari ABS Race-nya. Nah, di sini. Nah, tuh banyak tuh. Ada scatter plot. Enggak. Nah, di situ mungkin ini adalah tutorial cara untuk menentukan atau memasukkan data kita dalam asumsi klasik. Oke, di sini kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama ada normalitas. Nah, di normalitas itu dikatakan normal jika tingkat signifikansi itu lebih besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya. Jika signifikansinya itu lebih kecil dari 0,5, maka dinyatakan tidak normal. Nah, untuk mengetahui normalnya itu ada 3 cara, yakni ada histogram. Kita melihat dari histogramnya, melihat dari plot, dan Kolmogorov of Smirnov-nya. Oke, lanjut yang pertama. Sebentar kita buka SPS-nya dulu. Nah, kita bisa lihat di histogramnya. Di sini dapat dikatakan normal jika garis yang ada di sini nih itu berbentuk atau menyerupai seperti gunung seperti ini. Nah, namun kita tidak bisa berasumsi ini adalah normal, harus ada beberapa data dan buktinya ya. Yang kedua, dengan mengetahui p-plot atau melihat p-plotnya. Kita buka lagi SPS-nya. Di sini di bawah ada normal p-plot of regression standar residual. Nah, di sini bisa dikatakan normal jika titik-titik yang ada di sini itu mengikuti garis diagonalnya. Nah, garis miring ini maksudnya. Bisa dikatakan normal jika titik-titiknya itu mengikuti garis diagonal secara merapat. Nah, untuk yang ketiga itu kita bisa melihat dari Kolmogorov Smirnov testnya. Di sini saya punya 0,46. Di ketentuan yang saya punya, sebentar. Oke, lanjut. Jika 0,046 di sini nilai signifikan Kolmogorovnya saya itu lebih besar dari 0,05, artinya dapat dikatakan data berdistribusi secara normal. Seperti itu. Dan untuk yang kedua, kita lanjut ke uji multikolineritas. Nah, di sini di penjelasannya yang sudah saya tuliskan, jika VIV di bawah angka 10 atau nilai 10 atau toleransinya itu di atas 0,1, maka tidak akan terjadi multikolineritas. Nah, di sini dapat kita lihat, sebentar kita cari. Nah, di sini. Nah, di sini FIF-nya itu punya saya 1000,684. 1452, 1091. Ya, dan di toleransinya itu saya 0,894. Nah, di sini jika FIF, ingat FIF di bawah 10 ya, diingat-ingat jika FIF di bawah 10 maka tidak akan terjadi multikolineritas. Nah, di sini karena saya lebih dari 10 maka dapat dinyatakan data yang saya miliki itu tidak terjadi multikolineritas. Nah, atau di sini nilai toleransinya itu
lebih dari 0,1 ya di sini bukan di toleransinya itu. Nah, di toleransinya ini di sini kan nilainya 0,584 di penjelasannya, yakni di atas 0,1 maka tidak akan terjadi multikolineritas. Maka data yang saya punya di sini tidak terjadi multikolineritas. Yang ketiga yakni uji heterosdektisitas. Nah, di sini penjelasnya jika titik-titik menyebar secara menyeluruh atau membentuk suatu pola, maka dapat dikatakan tidak terjadi heterosdektisitas. Nah, di sini kita cari saja, itu bisa dilihat di sketplotnya. Nah, di sini. Nah, dapat dikatakan tidak terjadi heterodeksitas jika titik-titik di sini itu menyebar secara menyeluruh. Jadi, dalam artian di sini titik-titiknya ada di atas, ada di bawah, di kanan dan di samping. Jadi tersebar secara menyeluruh. Maka dapat diartikan data yang saya punya di sini tidak mengalami heterosdektisitas. Nah, mungkin itu saja beberapa tutorial uji validitas reliable dan uji asumsi klasik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.